Lur, siapa sih yang nggak suka kacang? Tapi kacang yang satu iki bukan sembarang kacang. Hobinya disco. Kalian pasti tahu kan Lur, kalau di Sulawesi Selatan terkenal dengan oleh-oleh kacang diskonya. Nah, kebetulan aku mau bantu-bantu di UMKM kacang disko nih Lur. Oh iya Lur, meskipun namanya diambil dari satu genre musik, tapi proses pembuatan kacang ini tidak perlu sambil mendengarkan musik atau sampai membuat kalian berjoget loh. Karena terbuat dari tepung yang tebal dan kacangnya yang renyah. Kudapan ini mampu menimbulkan suara yang khas ketika dikunyah. Suara berisik inilah yang menyebabkan kacang ini dinamai sebagai kacang disko. Nah, biar ndak penasaran, mending ikutin aku bantu-bantu di sini aja ya Lur. Bu, ngantar kacang nih, Bu. Ya, sekalian bantu kupasnya, Undul. Oh, ya, Bu. Sebelum diolah, kacang tentunya harus dikupas lebih dahulu Lur. Oh iya Lur, kacang tanah pertama kali masuk di Indonesia karena dibawa oleh para pendatang dari Cina dan India pada tahun 1690. Katanya sih, kacang ini mendarat pertama kali di Pulau Maluku. Kacang tanah dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu Spanish, Valencia, dan Virginia. Namun yang banyak berkembang di Indonesia adalah tipe Spanish dan Valencia. Tipe Spanish dicirikan dengan 2 biji per polong, sedangkan tipe Valencia memiliki 3-4 biji per polong. Nah, kalau kalian sering dapat yang beberapa pieces per polongnya nih Lur, makin banyak makin mantep pastinya yo. Undul, sudah penuh ini kulitnya. Tolong dibuang. Kulitnya mau dibuang, Bu. Iya, Wah, buat saya, Bu ya. Bisa Iya. diolah ini, Bu. memangnya bisa diolah menjadi apa? Wah, banyak, Bu. Buat saya aja lah ya. Iya. Makasih, Bu, ya. Iya, sama-sama. Setelah kacang dikupas, waktunya mengadon Lur. Tuangkan kacang dan berikan gula pasir. Setelah itu, tambahkan telur, lalu aduk rata ketiga bahan tadi. Bahan-bahan tersebut harus tercampur rata dulu ya Lur, baru nanti bisa diberikan tambahan tepungnya agar gula tidak menggumpal. Selain sebagai pengikat, telur tentunya memberikan rasa gurih pada kacang. Kacang disko memang terkenal karena perpaduan rasanya yang gurih dan manis toh Lur. Selanjutnya, tambahkan tepung dan aduk kembali adonan hingga merata. Oh iya Lur, aku ada tips nih. Untuk menghasilkan kacang disko yang crispy kriuk, gunakan rasio 4:1 dalam penggunaan tepung terigu dan tapioka yo. Soalnya, selain berfungsi mengentalkan makanan, tepung tapioka juga bisa memberi tekstur padat dan renyah pada makanan yang digoreng. Nah, setelah adonan rata, goreng adonan dalam minyak yang banyak. Pastikan semua bagian kacang terendam minyak agar hasilnya garing merata Lur. Oh iya Lur, hati-hati jangan menggunakan api terlalu besar yo. Soalnya adonannya mengandung banyak gula. Bisa-bisa kalau terlalu panas akan cepat gosong. Lur, kacang disko seringkali disamakan dengan kacang telur. Sekilas memang mirip sih, tapi keduanya memiliki beberapa perbedaan Lur. Terutama pada penggunaan bahan baku. Kacang telur cenderung menggunakan lebih banyak tepung dan gula. Sedangkan pada kacang disko, gula, tepung, dan telur hanya sebagai pelapis tipisnya saja. Dari segi tekstur pun agak berbeda. Kacang telur biasanya memiliki permukaan kulit yang lebih halus. Sedangkan kacang disko, bagian kulit tepungnya bergelombang Lur. Nah, setelah matang, angkat kacang disko, lalu saring minyak sambil digoyang-goyangkan yo. Selain teksturnya yang renyah seperti musik disko, proses pengeringan kacang dari minyak ini seringkali juga disebut-sebut sebagai asal muasal nama kacang disko Lur.
Soalnya kacangnya digoyang-goyangkan seperti sedang berdansa. Selanjutnya, kacang tinggal dikemas menggunakan kemasan kedap udara agar tetap renyah saat dinikmati konsumen, Lur. Lur, tadi aku disuruh buang kulit kacang dari UMKM. Walah, sayang banget yo. Padahal kulit kacang ini masih bisa diolah loh. Soalnya banyak banget manfaat yang bisa didapat dari kulit kacang tanah ini, Lur. Buktinya di luar negeri sudah banyak loh produsen yang mengolah kulit kacang tanah ini jadi tepung. Harganya pun lumayan mahal. Nah, daripada aku beli, mending tak olah sendiri aja. Caranya juga gampang toh. Setelah dicuci bersih, keringkan kulit kacang tanah. Bisa dikeringkan dengan dijemur atau disangrai seperti ini, Lur, biar lebih cepat. Kalau sudah kering, tumbuk kulit kacang tanah hingga halus. Nah, untuk mencegah adanya kulit kacang yang masih kasar dan berserat, saring lagi tepung kulit kacang hingga benar-benar bersih. Oh iya, Lur, kulit kacang ini mau aku olah jadi katsu kulit kacang dengan saus palu basah, Lur. Nah, tadi aku udah minta tolong di Anka dan di Inka untuk menyiapkan adonannya. Sebagai campuran adonannya, di Anka mengiris wortel, buncis, serta cabenya. Lalu untuk bumbunya, di Anka menghaluskan garam dan bawang putih. Oh iya, Lur, jangan lupa tentu tambahkan kacang tanahnya dong, biar proteinnya semakin berlimpah toh. Sementara itu, di Ika menyiapkan bumbu untuk cocolannya, Lur. Bahan dan caranya sederhana aja, Lur. Cukup iris tipis-tipis bawang merah, bawang putih, serai dan lengkuas. Kemudian sangrai jinten, lada dan ketumbar hingga wangi yo. Nah, tugasku di UMKM sudah selesai. Saatnya aku bantu di ikan nih, Lur. Nih kulit kacangnya, Di. Sudah ditumbuk. Makasih ya, Ndul. Tolongin dong, Ndul, satu lagi. Apa, Di? Itu di Ika lagi bikin bumbu kontrolnya, kamu terusin ya. Oh, ya, Di. Makasih, Ndul. Dika, udah 3 aja, biar aku lanjutin. Oh ya, makasih ya. Oh iya, Lur, yang membedakan bumbu palu basah dengan bumbu konro atau coto adalah campuran kelapa sangrai halusnya. Makanya kuah atau saus palu basah cenderung lebih kental, Lur. Setelah kelapa disangrai halus, haluskan juga bumbu-bumbu yang tadi telah disangrai ya, Lur. Selain untuk mematangkan, proses menyangrai juga menambah aroma pada bumbu. Selanjutnya, panaskan air, lalu masukkan bumbu dan kelapa sangrai halus. Aduk-aduk hingga mengental. Kelihatannya kayak bumbu sate ya, Lur. Jangan lupa tambahkan garam dan masak hingga matang. Wah, di Anka sudah selesai menyiapkan bumbu dan bahan isiannya, Lur. Selanjutnya, remas-remas tahu hingga halus. Lalu tambahkan kacang dan campur hingga rata. Kemudian masukkan juga telur dan adon kembali. Berikutnya, masukkan bumbu, garam, dan cabai. Tidak lupa buncis dan wortelnya ya, Lur. Setelah semua bahan tercampur, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, berikan pewarna sesuai selera kalian, Lur, biar wapi. Tuh, cantik toh, Lur. Wih, warna-warni, kayak pelangi ya. Setelah itu, bentuk adonan lonjong-lonjong dan sisihkan. Kocok putih dan kuning telur, lalu ambil adonan yang telah dibentuk. Gulingkan di atas tepung kulit kacang yang telah kuhaluskan tadi, Lur.
Agar hasilnya makin merekat dan garing, lapisi dengan telur dan tepung kulit kacang lagi, Lur. Terakhir, tinggal goreng adonannya. Pastikan semua bagian terendam minyak dan menggunakan api sedang saja ya, Lur. Jangan lupa tetap dibolak-balik yo, agar semua bagian matang merata. Wih Lur, nih udah jadi katsu kulit kacang dengan bumbu palu basahnya. Gimana Lur? Cantik ya warnanya? Cerah banget. Aromanya juga ndak kalah loh dengan tampilannya. Wangi banget. Yuk deh kita cobain. Apa aku bilang Lur? Rasanya mantep. Nggak salah toh kalau aku bilang kulit kacang ini bisa diolah kembali menjadi olahan yang lezat dan bergizi. Makanya Lur, besok-besok kalau punya limbah makanan jangan langsung dibuang yo. Siapa tahu masih punya banyak manfaat dan bisa diolah jadi makanan yang mantep kayak gini.